Ketika ia menarik turun gaunnya yang ia kenakan, mengekspos pundak mulus gadis yang tengah tak sadarkan diri itu. Tak heran jika gadis berusia 18 tahun ini mengandalkan tubuhnya untuk mendapatkan uang. Juga sungguh yang tergila-gila padanya karena memiliki sisi mesum yang jelas ketara. Tapi di balik semua pikiran tersebut, bukankah Kim Tae-hyun adalah bajingan yang sebenarnya? Tidak ada lagi baik-baik yang sengaja membuat seseorang gadis tak sadarkan diri, kemudian mulai mengejar tubuhnya di sebuah hotel. Entah kemana pikiran sehat Taehyung saat ini. Tidak ada raut ragu ketika ia mulai membobol tubuh Yen dengan nafsu yang sudah mencapai di ujung kepala. Taehyung hanya ingin semuanya kembali seperti sejak kala sebelum sosok Yen hadir di antara mereka. Ji-hyun terus menderita akibat kedatangan gadis ini. Ia berhasil menarik seluruh perhatian Jungkook. Gerakan pinggang Taehyung terhenti ketika ia merasakan ada sesuatu yang menghalangi dirinya untuk semakin memasuki tubuh Yen lebih dalam. Saat itu juga Taehyung melihat jika Yen masih perawan. Tidak seperti rumah yang disebarkan oleh orang-orang jika ia sudah terbiasa disentuh oleh lelaki bahkan sejak masih duduk di bangku SMP. Sebatang rokok yang terselip jarinya terlihat masih menyala. Taehyung kembali menyesap dalam rokoknya kemudian menghembuskan asapnya ke udara. Bahkan hembusan angin dingin dari balkon lantai 10 di kamar hotel yang Taehyung sewa. Jika suasana sunyi pada pukul 3 dini hari, tak membuat tubuh lelaki yang tengah bertelanjang darah itu menggigil kedinginan. Raut wajahnya tanpa frustasi, tidak menyangka jika kejadiannya akan seperti ini. Sama sekali tak sesuai dengan rencana yang telah ia susun sedemikian rupa. Foto dirinya dan Yan yang tengah menikmati malam panas sudah diabadikan. Berupa beberapa foto yang sengaja Taehyung ambil dengan ponselnya. Ia bermaksud mengirim semua itu pada Mina, sang tunangan yang saat ini tengah berada di Jepang. Mina sudah pasti akan meradang saat mengetahui Taehyung tengah bersama dengan wanita lain. Mina juga tak akan segan-segan menyingkirkan wanita manapun yang berniat menghalangi hubungan mereka. Dengan begitu Yen pasti akan segera menghilang dari sekitar Taehyung, Jungkook dan juga Ji-hyun, karena Mina tak akan membiarkan gadis itu bebas berkeliaran di sekitar mereka. Tapi saat mengetahui Yan yang masih belum tersentuh sampai Taehyung berhasil membawanya malam ini, membuat Taehyung merasa ia akan menjadi seorang kejam yang sengaja menjebak gadis di bawah umur. Kesucian gadis itu telah direnggut, difitnah merayu Taehyung hingga mereka tidur bersama. Belum lagi jika foto itu benar-benar Taehyung sebar. Selain mendapatkan ancaman dari Mina, efek dari foto tersebut sudah pasti menodai nama baik Yen, juga membuat Jungkook menjual gadis itu karena merasa telah dikhianati. Terlalu banyak efek buruk yang akan Yen tanggung ke depannya, hingga Taehyung memutuskan untuk menunda sementara mengirimkan foto-foto tersebut pada Mina. Ia akan mengamati situasi terlebih dahulu selama beberapa saat. Jika memang Yen masih berulah dan semakin membuatnya kesal, Taehyung tak akan pikir-pikir lagi untuk menghancurkan gadis itu tanpa rasa iba. Jungkook sedang dilanda kalau pasalnya sudah lebih dari 1 bulan ini, Yen seperti sengaja menghindarinya. Gadis yang dulunya periang dan banyak berbagi cerita dengan Jungkook, kini berubah menjadi pendiam dan lebih banyak melamun. Yen bahkan beberapa kali manggil saat mendapatkan panggilan untuk pemotretan dengan alasan yang tidak jelas. Yang membuat Jungkook frustasi adalah ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menangani sikap Yan yang berubah. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kaum lelaki memiliki 3 godaan terbesar. Ucap Taehyung ketika mereka makan bersama di sebuah kafe, tak jauh dari perusahaan tempat Jungkook dan Ji-hyun bekerja. Godaan apa itu? Tanya Ji-hyun penasaran. Itu adalah harta, tata, dan wan. Yen, ucapan Taehyung terputus setelah mendengar teriakan Jungkook yang kemudian lelaki itu segera beranjak dari tempat duduknya untuk menghampiri Yan di sana. Meskipun Yan telah berubah, namun Jungkook tetap bersikap seperti biasanya, seolah-olah sosok Yan masih seperti yang dulu. Kau lihat sendiri kan Taehyung apa? Sepertinya memang tidak ada kesempatan untukku. Langsung maka Ji-hyun segera menghilang.
Cemburu akan kedekatan Jungkook dan Yeon. Setelah sikap Jaehyun berubah, Jihyun pikir Jungkook akan pergi menghindari gadis itu. Namun nyatanya tidak. Jungkook justru semakin bertekad mengejar Yeon dan berusaha keras mengembalikan hubungan mereka menjadi hangat seperti dulu lagi. Sudah berbagai cara Taehyung melakukan agar Jihyun dan Jungkook bisa berpacaran namun selalu gagal. Semua sebab tersebut sudah seharusnya menjadi tanggung jawab Yeon. Jungkook semakin tak mau melihat Jihyun karena kehadiran gadis itu. Di antara para model lain yang membenci Yeon, terdapat nama Taehyung di sana. Bahkan dengan senang hati Taehyung akan menempatkan dirinya di urutan nomor 1. Tiga hal yang disebut sebagai biang keladi dari kehancuran maupun kebangkitan seorang lelaki, bukan harta, bukan tahta, melainkan Jungkook menatap Taehyung yang berjalan mendekat ke arah mereka dengan tatapan heran. Malam ini jam 8 di restoran Seoul. Mari kita pergi berkencan, ucap Taehyung tanpa basa-basi. Yeon menatap Taehyung dengan tatapan datar. Aku akan datang, balasnya singkat. Aura kemarahan Jungkook seketika itu terpancar. Memang banyak fakta yang membuktikan jika pepatah itu benar adanya. Bukan harta, tahta, dan wanita, melainkan harta, tahta, dan Jaehyun. Kim Taehyung dan Jungkook yang bersaing untuk merebutkan hati gadis itu. Jangan pernah bermimpi, aku tidak akan mau pergi berkencan, apalagi memasuki restoran mewah semacam ini. Kau sama sekali tidak pantas, ucap Taehyung dengan kejam ketika Yeon baru saja tiba di dekat lokasi tempat mereka janjian. Apa kau melihatku seperti ingin masuk dan makan ke dalam sana? Bahas yang sinis. Taehyung memperhatikan penampilan gadis itu dari atas hingga bawah. Gadis itu bahkan tak mengenakan gaun cantik, melainkan setelan baju santai dengan topi yang sengaja diturunkan untuk menutupi sebagian wajahnya. Yeon seperti sengaja menutupi dirinya agar orang tak menyadari jika ia tengah berada di sana. Itu kau kan? Tanya Yeon langsung pada intinya. Apa? Pasti Taehyung tak mengerti. Yang membuatku tak sadarkan diri saat acara pesta ulang tahun perusahaan lebih dari sebulan yang lalu. Taehyung menangis pelan. Jangan sembarangan menuduh. Aku tidak menuduh. Orang terakhir yang berada dekatku saat itu adalah kau, balas Yeon. Kau sudah memberikan sesuatu pada minumanku kan? Kau mabuk saat itu, ucap Taehyung menyangkal. Aku bahkan tidak menyentuh minuman beralkohol. Itu hanya sekedar jus jeruk. Aku tidak tahu apa-apa. Minuman tersebut diberikan secara langsung oleh seorang pelayan di sana. Jika memang ada sesuatu di dalam gelas minuman tersebut, aku juga pasti ikut terkena dampaknya juga. Tapi buktinya aku baik-baik saja, balas Taehyung. Mungkin saja sebelum kedatanganku kau sudah banyak minum dengan Jungkook, tapi malah menuduhku sembarangan, lanjutnya. Ia tadi ingin menghilangkan stres dengan mencoba menikmati suasana baru. Namun justru terbangun di pagi hari di sebuah kamar hotel dengan keadaan yang membuatnya kebingungan. Merasakan bagian bawahnya yang nyeri luar biasa, membuatnya menyadari jika seseorang tamu. Ia panik tidak bisa mengingat apapun. Jika tak jejak apapun yang tertinggal, gadis itu segera kehilangan rasa percaya diri hingga membuat sikapnya berubah menjadi pemurung. Sudah sekian lama ia ingin menanyakan hal ini pada Taehyung, namun keadaan Jihyun yang tak pernah sedikit pun menjauh dari Taehyung membuat niat ia urung. Jadi begitulah kesempatan untuk bicara berdua dengan dalih menyetujui ajakan kencan dari Taehyung. Ia tak menyanyiakan hal tersebut. Baiklah Jaehyun, aku akan mengakui semuanya. Kawan Taehyung merasa jika ia tak bisa terus jalan di tempat, karena Jungkook bahkan tak pernah menyerah untuk mendekati Yeon sekalipun gadis itu sudah bersikap dingin padanya. Inilah akibatnya jika kau tak menutup ucapanku untuk menjauhkan Jungkook. Yeon tersenyum sinis sembari melipat kedua tangannya di depan dada begitu mendengar ucapan Taehyung. Jungkook sudah pasti tak sudi menerima bekasku, persahabatan kami seperti itu. Jauhi dia mulai sekarang karena Jihyun menyukainya, ucap Taehyung. Mengapa kau melakukan hal ini tanpa berpikir panjang terlebih dahulu? Kau mungkin tidak pernah menyangka dengan akibatnya, balas Yeon.
Ini ancaman pertama dariku. Jika kau masih belum memahaminya juga, aku tidak akan segan-segan memberikan ancaman kedua. Lelaki itu mengeluarkan sesuatu dari saku celananya. Beberapa lembar foto sudah berada di tangan Taehyung. Yang menyadari itu adalah foto dirinya bersama dengan Taehyung di sebuah kamar hotel hari itu. Kekasihku yang bernama Mina sangat sensitif terhadap para gadis yang berada di sekitarku. Selain Jihyun, Mina tak akan memberikan ampun bagi mereka hingga para gadis itu dengan sukarela lebih memilih pindah dari kota ini daripada terus mendapatkan teror darinya. Kau pasti sudah bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika foto-foto ini sampai ke tangan Mina. Lanjut Taehyung masih dengan ancamannya. Ian mendengus tak percaya mendengar hal tersebut lancar keluar dari mulut Taehyung. Pilihanmu hanya satu, yaitu jauhi Jung Jungkook. Juga jangan merasa terikat denganku karena kejadian malam itu. Anggap saja saat itu kita hanya melakukan one night stand. Maafkan Taehyung. Perhatian Taehyung seluruhnya teralih pada Yen yang baru saja bersuara. Tapi secara tidak langsung kita sudah terikat terlalu jauh. Apa maksudmu? Tanya Taehyung tak mengerti. Masih dengan pesan agak berada, Yen berjalan lebih dekat ke arah Taehyung dan lebih telinga lelaki yang jauh lebih tinggi darinya itu. Selamat, kau akan menjadi seorang ayah sebentar lagi. Kemudian dengan tatapan penuh ajakan yang membuat Taehyung tertegun. Manusia memang hanya bisa berencana, namun Tuhan adalah sang penentu. Setelah menyusun rencana penghancuran yang sebenarnya rupa, yang Taehyung pikir akan memberikan hasil yang memuaskan. Namun di luar dugaan pengakuan gadis itu menyadarkan Taehyung jika perbuatannya malam itu telah menjadi bumerang baginya. Selama ini Yen sudah kelimpungan mencari pelaku dirinya. Dengan tidak disangka-sangka Taehyung justru datang dan mengakui segalanya. Kau yakin bayi itu milikku? Tanya Taehyung masih dengan pikiran campur aduk. 100% yakin, hanya saja Taehyung tidak menyangka akibatnya akan sefatal ini. Meskipun telah lama berpacaran dengan Mina, namun untuk urusan menikah masih sangat jauh dari bayangan. Masih banyak mimpi yang ingin Taehyung kejar, namun semuanya mendadak suram hanya karena kesalahan satu malam. Menurutmu? Yang balas bertanya dengan tatapan kesal. Siapa saja yang sudah mengetahui hal ini? Seru Taehyung kemudian. Keluargaku, jawab yang singkat. Hanya mereka, lainnya sahabat Taehyung tak patah sabar. Aku rasa tidak ada. Baiklah, itu terdengar cukup bagus. Sekarang mari kita cari solusi bersama-sama dengan kepala dingin. Ucap Taehyung dengan menghela nafas panjang, berusaha untuk menenangkan diri. Bagaimanapun juga berita ini cukup membuatnya terkejut setengah mati. Kurang lebih dalam 9 bulan ke depan ia akan menjadi seorang ayah. Membayangkannya saja Taehyung tidak pernah. Jika kau berharap kita akan menyelesaikan masalah ini dengan sebuah pernikahan, maka itu tidak akan pernah terjadi. Ucap Taehyung tegas. Aku juga tidak sudi menikah dengan lelaki sepertimu, balas Yen dingin. Taehyung tawa mengacak-acak rambutnya sendiri. Joyen, kau yakin ini nyata? Maksudku, kau mungkin saja salah mengira jika kau sedang hamil. Salah mengira bagaimana maksudmu? Aku membeli lebih dari 5 alat tes kehamilan dengan merek berbeda. Setelah mengalami gejala tak lazim seperti telah datang bulan, mual dan muntah di pagi hari. Keseluruhan dari tes kehamilan tersebut menunjukkan 2 garis yang artinya positif hamil. Ini semua salahmu karena sudah malam itu. Aku tahu aku salah, jadi berhentilah memojokkanku. Balas Taehyung ikut merasa kesal. Jadi bagaimana? Tanya Yen ingin mendengar solusi dari lelaki itu. Masa depan kita masih sangat panjang. Bahkan bulan depan, aku sudah berencana kembali ke Inggris untuk melanjutkan studi S2. Kau akan pergi, kemudian dengan suara bergetar. Lalu bagaimana dengan bayi ini? Itu sebabnya kita harus segera mengambil keputusan dengan pikiran jernih. Kehadiran seorang bayi hanya akan menghambat semuanya. Taehyung menghela nafas dalam-dalam sembari memejamkan kedua matanya. Beberapa saat kemudian lelaki itu kembali membuka kedua matanya dan mata Bian lekat-lekat di sana. Bagaimana kau gugurkan saja dia? Gugurkan, ucap Bian lirih. Aku akan mencari klinik
terpercaya menanggung semua biaya termasuk biaya ganti rugi untuk memuja Taehyung. Melihat raut wajah Yani yang tambah ragu, Taehyung buru-buru memegang pundak di situ, memberikan sedikit tekanan di sana. Bagaimana? Ia dengan cepat menggeleng, menganggap berniat berbuat dosa untuk yang kedua kalinya. Dilarukan ketika Yan berpikir Taehyung akan marah atas penolakannya, namun lelaki itu justru membalas dengan senyum tipis. Kau masih memiliki kesempatan besar untuk meraih mimpimu sebagai model papan atas. Coba pikirkan semuanya dengan baik-baik sebelum terlambat, ucap Taehyung dengan lembut. Aku mengerti untuk saat ini kau pasti masih merasa kebingungan. Akan aku berikan waktu untuk berpikir. Setelah kau siap, kau bisa datang menemuku lagi. Lanjut Taehyung sebelum ia pamit pergi dari sana. Dia hanya bisa melihat langkah Taehyung yang semakin menjauh dengan tatapan kosong.